Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasin dengan NIM 2106143. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah teori bahasa dan otomata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tiga pembahasan, yaitu hubungan teori bahasa dan otomata dengan komputasi, yang kedua sejarah perkembangan bahasa pemrograman, yang ketiga karakteristik dari setiap penerjemah. Yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi masalah, dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep hubungan dengan definisi dan teorema yang ada. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin ilmu. Yang pertama, ahli biologi mempelajari neural network, elektro mengembangkan switching sebagai tools untuk mendesain perangkat keras, matematikawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami atau natural language. Finite stage automata dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit. Finite stage automata merupakan tools yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa leksial atau lexial analyzer yang berguna dalam pengelompokan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenali pola. Jadi, apa sesungguhnya teori bahasa tersebut? Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa dan dapat didefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Yang selanjutnya, bahasan kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail Al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau aliran air. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822. Sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun, mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan suatu jenis output, barulah 10. Perkembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun, sehingga seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Gauss membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama Z1 pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Gauss dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z2 dan dilanjutkan dengan Z3 dan Z4. Ketika sedang mengembangkan Z4, Gauss sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode 0 dan 1 atau ya dan tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun pada tahun 1945, barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plain Calculus. Dengan Plain Calculus terbukti bisa
menciptakan mesin kalkulator komputer pertama di dunia. Source code dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik diciptakan oleh John Mauchly. Namun pemrograman harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja pemrogram dalam memproses kode menemukan waktu yang cukup lama. Ackley Glennie dari Universitas Manchester mengembangkan bahasa pemrograman AutoCAD di awal tahun 1950 sebagai bahasa pemrograman. Bahasa ini menggunakan compiler yang mengkonversi secara otomatis bahasanya ke bahasa mesin. Awal bahasa pemrograman pertama digunakan pada tahun 1952 untuk komputer. John W. Backus membuat proposal ke atasannya di IBM International Business Machinist Corporation untuk mengembangkan sebuah bahasa alternatif yang lebih praktis dari bahasa assembly untuk pemrograman. IBM 704 mainframe komputer dengan nama Formula Translation atau yang kita kenal dengan Fortran. Compiler Fortran berhasil didesain pada April 1957. Selanjutnya pada Plowmatic yang dibuat oleh Grasshopper. Plowmatic resmi dipublikasikan pada tahun 1959 dan membawa pengaruh besar untuk pembuatan bahasa pemrograman. Coba komponen Common Business Oriented Language. Bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 banyak digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C. Dennis Ries dan Brian Keringham menciptakan C awalnya untuk mesin DPD S11. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru bermunculan seperti C++, Java, C Pagar, dan banyak lagi. Bahasa pemrograman terus berevolusi menjadi semakin mudah digunakan seiring dengan berkembangnya zaman. Yang ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal, translator. Translator adalah suatu program atau metode di mana program tersebut. Yang ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal, translator. Translator adalah suatu program metode di mana program tersebut mengambil input sebuah program lain yang ditulis pada suatu bahasa program source language ke bahasa lain object on target language. Macam-macam translator antara lain interpreter, compiler, dan assembler. Apa sih dari interpreter, compiler, dan assembler di atas? Yang pertama, pengertian compiler. Compiler adalah program sistem yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemrograman perangkat lunak yang melakukan proses penerjemahannya kode yang dibuat programmer ke dalam bahasa mesin. Hasil dari terjemahan ini adalah bahasa mesin. Pada beberapa compiler, output berupa bahasa mesin dilaksanakan dengan proses assembler yang berbeda. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan compiler adalah Pascal, C, Basic, dan lain sebagainya. Yang kedua, interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program yang ditulis programmer, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin, sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintah atau kode yang dibuat programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang dapat pada kode tersebut. Interpreter tidak membangkitkan objek kode hasil transaksi hanya dalam bentuk interior. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter adalah PHP, ASP,
Perl, dan lain sebagainya. Biasanya di dalam bahasa pemrograman berbasis web. Yang ketiga, assembler. Bahasa assembly adalah sebuah program yang terdiri dari instruksi-instruksi yang menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan mnemonik yang mudah diingat. Misalnya, sebuah instruksi penambahan dalam bahasa mesin dengan kode 1011001 yang dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonik ADD sehingga mudah diingat dibandingkan dengan angka 0 dan 1. Dalam setiap instruksi membutuhkan suatu operand baik berupa data langsung maupun suatu lokasi memori yang menyimpan data yang bersangkutan. Bahasa assembly sering juga disebut kode sumber atau kode simbolik yang tidak dapat dijalankan oleh prosesor, sedangkan assembler adalah suatu program yang dapat menerjemahkan program bahasa assembly ke program bahasa mesin. Bahasa mesin adalah kumpulan kode biner yang merupakan instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Program bahasa mesin sering disebut sebagai kode objek. Segitu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.